Sudah berapa lama kamu menjadi Kristen dan mengenal Tuhan secara pribadi? Mulai lahir aku udah dari keluarga yang Kristen, papa mama Kristen, jadi mulai lahir udah kenal Tuhan. Tapi kalau secara pribadi itu ya, kenalnya mungkin aku dapat figur Tuhan itu dari kakek sih. Dan itu aku waktu itu masih SD lah kira-kira. Kalau aku masuk Kristen tuh mulai lahir sih, kan dari pengikutnya mama sama papa, orang tua gitulah. Kalau dari Kristen itu udah pasti sejak lahir ya. Waktu itu kelas 3 SD kira-kira. Sudah sejak lahir sih, cuman mengenal Tuhan dari 3 tahun yang lalu. Sebenarnya dari Orok pun aku ini udah terlahir dalam keluarga Kristiani ya, jadi udah kenal Tuhan gitu. Cuman kalau secara pribadi itu mungkin dari kelas 5 SD. Dari umur 18 tahun. Menurutmu, siapakah Tuhan Yesus itu? Yesus itu penolong. Menurutku Tuhan Yesus kayak temen curhatku lah. Kalau bagi aku pribadi, Tuhan Yesus itu sahabat, Pengubah dan murah kasih. Menurut saya, Yesus itu adalah yang mengubah hidup saya. Dulu sih ada singkat cerita, saya orangnya suka lawan orang tua. Cuman semenjak kenal Tuhan Yesus, baru ngerti, Tuhan maafkan saya. Mikasa, home, rumah. Teman hidup, teman yang mengerti kapan mendampingi dan kapan untuk menampar. Apa momen dalam hidupmu yang menjadi titik balikmu dekat dengan Tuhan? Banyak proses mempertanyakan gitu. Kok Tuhan itu kayak gini, kayak gitu gitu. Banyak mempertanyakan dalam pikiran gitulah sosoknya Yesus gitu. Terus akhirnya sih aku kenal secara pribadi dan merasa kalau aku itu butuh Tuhan gitu dalam hidupku. Itu baru kuliah. Percaya nggak percaya, baru kuliah. Karena dari SMP, SMA itu aku ngerasa bahwa ya udah ikut Tuhan itu karena aku memang dari keluarga Kristen doang gitu. Jadi nggak ada yang spesial, cuman kewajiban gitulah. Ternyata di masa-masa aku kuliah ini hidupku banyak yang dirubahkan dan ya aku merasa dilahirkan secara baru gitu. Pas aku bukan kecelakaan sih, kayak kecelakaan di olahraga, kayak aku basket terus jatuh gitu loh. Aku mikir kayak, wah aku gak bisa olahraga lagi nih. Tapi ternyata setelah setahun berjalan, Tuhan tuh masih kesempatan aku buat olahraga lagi, kayak gitu. Ketika aku waktu kelas 4 SD, aku pernah diadopsi 2 kali. Yang pertama di Bandung, yang kedua ada di Kota Malang. Dan waktu aku di Bandung, otomatis aku jauh dari keluarga dong. Itu benar-benar aku merasa sendiri. Aku kehilangan teman-temanku di Malang, aku kehilangan saudara, kehilangan keluarga. Memang di sana aku sama mami papiku. Cuman rasanya berbeda, keluarga angkat dengan keluarga kandung pastinya. Tapi di sana Tuhan ingatkan aku lagi untuk aku nggak sendiri. Aku nggak sendiri. Puji Tuhan ada jalan di mana akhirnya aku bisa kembali ke Malang tanpa harus membebani siapapun. Dan di situ aku tahu bahwa sahabat yang paling setia di dunia ini dimanapun itu adalah Tuhan sendiri. Itu saya diajak ke gereja. Singkat cerita saya ikut sekolah minggu, terus kayak mikir, oh Tuhan Yesus baik ternyata. Memang jugaan tuh saya kan dari dulu memang bukan terbilang anak yang pinter kan. Dari kelas 1, kelas 2 tuh ya gitulah pokoknya. Tapi setelah saya kenal Tuhan Yesus, kayak semuanya tuh berubah. Yang tadinya nggak bisa jadi, ya memang nggak ranking 1, cuman ya oke lah. Gitu aja sih. Momen titik balik kembali ke Tuhan Yesus yaitu sejak 3 tahun yang lalu, sebelum saya masuk ke STT Teologi, belum mengenal Tuhan, tapi semenjak itu sudah bisa mengenal pribadi Tuhan yang lebih intim lagi, mengerti oh sebenarnya Tuhan itu gini, dan yang saya lakukan tahun kemarin itu adalah salah. Jujur aku ini merasa masih terbilang belia ya, jadi belum merasakan pahitnya kehidupan, asik. Dan kebetulan aku itu orang yang tertutup, bukan orang yang berusaha menutup-nutupi atau bertopeng. Tapi emang udah dasarnya aku gak suka cerita masalah ke orang lain for some reason. Dan pokoknya everything that I know is when I come to God, I feel like I'm in warm place. Ya, intinya apa ya?
nyaman to the bone. Itu sih yang aku rasakan dalam pribadi Yesus. Ketika aku kena masalah, bukan berarti Tuhan tidak menampingi dan Tuhan menampar terlebih dahulu, tapi ketika aku ditampar sangat keras oleh Tuhan, di situ Tuhan juga tidak akan meninggalkanku dan selalu mendampingi. Itu sih. Shalom teman-teman semua. Jadi kita udah dengar tadi tanya jawab dengan beberapa rekan-rekan kita. Nah, jadi begini, pengenalan kita akan orang lain punya berbeda-beda persepsi. Sama seperti ketika mungkin saya bertanya kepada saudara, pada teman-teman semua, siapakah saya bagi saudara? Ya, mungkin ada yang mengatakan, oh ya pendeta Resa, oh ya hamba Tuhan, oh pelayan Tuhan dan lain sebagainya. Tapi kalau pertanyaan ini saya berikan kepada istri saya, ya tentu dia akan menjawab, oh Resa ya jelas suami saya, dia pahlawan saya dan lain sebagainya. Pengenalan kita akan orang lain memiliki berbagai macam persepsi, ya. Begitu juga ketika pertanyaan ini datang, sama seperti kepada teman-teman kita tadi, atau saya tanyakan kepada saudara sekalian yang menyaksikan tayangan ini, siapakah Tuhan Yesus bagi saudara? Siapakah Tuhan Yesus bagi teman-teman sekalian? Apakah Tuhan Yesus penyelamat kita? Tuhan Yesus penghibur kita, Tuhan Yesus penolong kita. Ayub 42 ayat yang kelima mengatakan, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tapi kini mataku sendiri memandang engkau. Jadi sebagai orang Kristen, jangan hanya kita sebagai pendengar, mendengar orang lain diberkati, mendengar orang lain disembuhkan, mendengar orang lain dipulihkan hidupnya. Tentu kita juga mau bahwa kita mengalami mujizat itu, kita mengalami berkat itu, kita mengalami pemulihan itu. So bagi teman-teman, ayo kenali Tuhan lebih dekat lagi, lebih dalam lagi. Bukan berapa lama kamu menjadi orang Kristen, tetapi seberapa dekat, seberapa intim hubunganmu dengan Tuhan, seberapa konsisten tiap hari kamu berdoa, seberapa konsisten tiap hari kita baca firman Tuhan. Itulah yang menentukan hubungan kedekatan kita dengan Tuhan. Jadi bukan berapa lama kita hidup, tetapi seberapa bermanfaat kita hidup bagi pekerjaan Tuhan dan bisa menjadi berkat bagi sesama. Bukan berapa lama kita menjadi orang Kristen, tetapi seberapa banyak hal yang sudah kita lakukan untuk memuliakan nama Tuhan kita. Amin. Biarlah renungan ini dan pertanyaan ini boleh menjadi self reminder bagi kita semua. Siapakah Yesus bagi kalian? Siapakah Yesus bagi saya? Mari kita mau lebih memiliki gambaran yang jelas tentang Yesus. Yesus adalah segala-galanya bagi kita. Tetapi mari kita mengingat momen-momen apa yang membuat kita benar-benar jatuh cinta kepada Tuhan. Kalau kita belum memiliki momen itu dalam kehidupan kita, rohani kita mungkin akan terasa gampang kering. Kita akan terasa gampang saja meninggalkan Tuhan. Ayo, siapa Yesus bagi kalian? Siapa Yesus bagi saya? Self reminder ini terus kita ingat tiap hari. Biarlah Tuhan Yesus yang menjadi segala-galanya dalam hidup kita semua. Tuhan Yesus memberkati.